Selamat malam, selamat bertemu kembali para pendengar kami radio streaming Kemurahannya. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian ada dalam keadaan damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita mau sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Malam ini kita ambil dari Injil Markus. Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Dalam bagian ini kita akan coba juga melihat apa yang diperbuat dan yang dikatakan oleh Yesus. Dengan demikian kita bisa memahami siapakah Yesus itu. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus kalau Tuhan masih memberikan waktu kepada kami untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuduskan kami Tuhan untuk beribadah, mendengarkan perkataan-Mu malam hari ini, sehingga kami boleh mengerti dan menangkap apa yang Tuhan maksudkan dalam bagian ini. Tolong kami Tuhan, jauhkan semua daripada hal-hal yang menghalangi kami untuk mengerti akan perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang memberkati kami untuk dapat mengerti apa yang kami baca dan renungkan pada malam hari ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Markus pasal 2, sebelumnya saya bacakan ayat 1 sampai 12. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Ayat 2, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya orang lumpuh. Seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Ayat 8. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun segera, mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat dimulai pada ayat 1 disebutkan demikian. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah.
Sesudah lewat beberapa hari, tentunya sehubungan dengan ayat-ayat di atas, di mana Tuhan Yesus telah mentahirkan orang yang sakit kusta. Setelah lewat beberapa hari, Yesus datang lagi ke Kapernaum, di mana sebelumnya Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit, mengusir banyak setan, dan mengajar di bait Allah dengan kuasa, membebaskan orang yang dirasuk roh setan di rumah ibadat. Jadi di sini dikatakan waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersirlah kabar bahwa ia ada di rumah. Ternyata Yesus semakin dikenal dan disukai orang, karena di mana dia berada langsung tersiarlah kabar. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga dia ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Begitulah keadaannya, di mana Yesus berada di rumah, maka datanglah orang-orang berkerumun. Dijelaskan tadi sehingga tidak ada lagi tempat, karena begitu banyaknya orang, bahkan di muka pintu pun tidak. Mereka tidak lagi menunggu Tuhan Yesus datang ke rumah ibadat yang biasanya dia mengajar di rumah ibadat. Tapi begitu mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus ada di rumah, mungkin ini di rumah Petrus, tidak disebutkan di sini, orang-orang berkerumun datang, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Nah, seperti biasanya di mana-mana saja Tuhan Yesus berada, dia selalu memberitakan firman Allah. Ayat 3, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Sementara Yesus memberitakan firman, ada orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Nampak-nampaknya ada seorang yang sakit lumpuh, lalu ada mungkin saudaranya menggotong dia untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mungkin dengan harapan kalau nanti sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia dapat disembuhkan. Ayat 4, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya, sudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ada keinginan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus, tapi nampaknya di sini ada rintangan bahwa mereka tidak dapat bertemu dengan Tuhan Yesus karena orang banyak. Tetapi mereka tidak berhenti. Inilah suatu ciri-ciri orang yang mempunyai tekad untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ada rintangan, dia berusaha mencari jalan bagaimana supaya bisa bertemu. Karena mereka punya harapan, apabila nanti setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, persoalan mereka akan selesai, penyakit lumpuhnya bisa disembuhkan. Tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya, mengambil risiko sampai membuka atap rumah
di mana Tuhan Yesus sedang berada, sedang memberitakan firman. Ya, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Sehingga dengan demikian mereka dapat, atau orang yang lumpuh ini dapat bertemu dengan Tuhan Yesus. Suatu usaha, suatu tekad yang begitu tampak bagaimana usaha mereka untuk bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tuhan Yesus melihat iman mereka. Bagaimana mereka memiliki iman bahwa apabila mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, apa yang mereka harapkan untuk bisa sembuh dari lumpuh itu bisa mereka peroleh. Ada rintangan, ada halangan. Mereka tidak berhenti. Sampai-sampai atap rumah pun berani mereka membukanya. Sehingga Tuhan Yesus berkata dan melihat iman mereka, usaha mereka. Sehingga ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Siapakah Yesus bagi orang lumpuh ini? Yesus melihat iman. Tuhan Yesus melihat iman saudara. Tuhan Yesus melihat iman kita. Apakah kita beriman? Apakah kita ada usaha untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus? Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Mereka datang, orang lumpuh ini datang mau kesembuhan dari lumpuhnya. Tetapi ketika Tuhan Yesus melihat iman mereka, dia mengatakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Kemungkinan penyakit lumpuh itu diakibatkan oleh dosa. Ayat 6. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Ahli Taurat seperti yang kita ketahui bahwa mereka ini adalah pengajar di rumah ibadat atau penafsir perjanjian lama, khususnya 5 kitab Musa, Taurat. Disebutkan di sini tadi, di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Apa tujuan mereka datang ke rumah ini tidak dijelaskan, tapi dikatakan di sini, di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mungkin dia mau melihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, atau mungkin dia mau mendengar firman, tidak disebutkan di sini. Tapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya. Ada reaksi dari ahli Taurat, berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah.
Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Inilah pandangan pemahaman ahli Taurat bahwa dosa hanya dapat diampuni oleh Allah. Tapi apa pengertiannya ini? Saya kira kita semua setuju bahwa hanya Allah lah yang dapat mengampuni dosa. Tapi dia katakan, mengapa orang ini berkata begitu? Ia mengucap Allah. Dia berpikir demikian karena dia tidak mengenal siapakah Yesus itu. Sehingga dia berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia mengucap Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ayat 8. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka, ahli-ahli Taurat itu, berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Yesus mengetahui dalam hatinya ahli-ahli Taurat itu. Tuhan Yesus mengetahui isi hati kita. Apa yang kita pikirkan. Apalagi dari perkataan Tuhan Yesus yang di atas tadi. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tentunya ada reaksi kita. Kalau tadi ahli Taurat itu tadi mengatakan, ia mengucap Allah. Mengapa dia berkata demikian? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Berpikir bagaimana? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Mengapa orang ini berkata begitu? Sehingga Tuhan Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir dalam hatimu begitu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tuhan Yesus bertanya, manakah lebih mudah? Mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun segera, mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang banyak itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Tuhan Yesus membuktikan kuasanya. Kuasanya mengampuni dosa. Dan dia katakan, ayat 10, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Supaya kamu tahu, supaya kita tahu, supaya saudara tahu bahwa anak manusia berkuasa mengampuni dosa di dunia ini. Dan dosa diampuni di dunia ini. Makanya Tuhan Yesus
Itulah firman yang telah menjadi manusia. Karena dosa diampuni di dunia ini. Dan Tuhan Yesus pun menyerahkan nyawanya di kayu salib di dunia ini untuk penebusan dosa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Tuhan Yesus mau tahu, supaya kita tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Ayat 11, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dia membuktikan kuasanya untuk mengampuni dosa. Di mana dia mengatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Jadi di sini bisa kita lihat orang lumpuh ini datang kepada Tuhan Yesus dengan harapan bisa disembuhkan dari lumpuhnya, tetapi dia memperoleh dua berkat. Yang pertama, tadi Tuhan Yesus katakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dan kedua, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dalam pembacaan bagian dari firman Tuhan ini, apa yang kita dapat pembelajaran dari sini? Siapakah Yesus itu? Yesus itu adalah yang berkuasa mengampuni dosa di dunia ini. Dan yang kedua, dosa diampuni di dunia ini. Semasa kita hidup di dunia ini. Bukan nanti, tapi sekarang di dunia ini. Karena Tuhan Yesus juga menebus dosa di dunia ini. Dia telah naik ke salib, menyerahkan nyawanya karena dosa-dosa kita. Mungkin ada beberapa kita yang berpikir bahwa dosa nanti di surga. Tapi di sini Tuhan Yesus jelas mengatakan bahwa dosa diampuni di dunia ini. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Hanya Tuhan Yesuslah yang berkuasa mengampuni dosa. Karena dialah yang ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman. Karena dialah yang telah menyerahkan nyawanya menjadi persembahan kepada Allah untuk pengampunan dosa. Sehingga di sini bisa kita lihat bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya. Bahwa dia yang berkuasa mengampuni dosa di dunia ini. Ayat 10 tadi, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub dan memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Jadi, kita ulangi sekali lagi, siapakah Yesus dalam bagian ini? Yesus adalah yang mengetahui isi hati kita, yang mengetahui iman kita, yang mengetahui apa yang kita pikirkan. Yesus mengetahui apa yang dipikirkan oleh ahli-ahli Taurat itu. Sehingga dia juga tadi mengatakan, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Sehingga dia
Melanjutkannya, manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumah. Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya, bahwa dia yang berkuasa mengampuni dosa, dan dia yang berkuasa menyembuhkan orang lumpuh ini, karena orang lumpuh ini kemungkinan sakitnya oleh karena dosa. Maka dosanya terlebih dahulu diampuni. Maka dia mengatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Siapakah Yesus di sini? Dialah yang berkuasa mengampuni dosa di dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dosa diampuni di dunia ini, bukan nanti. Dosa diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa mengampuni dosa. Karena dialah yang ditentukan Allah untuk jalan pendamaian karena iman. Terima kasih, kiranya firman Tuhan ini memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah sama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah perkataan-Mu ini Tuhan, oleh karena kuat kuasa Roh Kuduslah kami boleh mengerti dan menangkap apa yang Tuhan katakan dalam bagian ini. Bahwa anak manusia itulah Yesus Kristus yang berkuasa mengampuni dosa di dunia ini. Dan dosa diampuni di dunia ini. Berkemurahanlah Engkau kepada kami Tuhan Yesus. Nyatakanlah diri-Mu, bukakanlah kebenaran-Mu, sehingga sungguh kami dapat menangkap bagian firman Tuhan ini, bahwa dosa diampuni di dunia ini, bukan nanti di surga. Dan yang berkuasa mengampuni dosa hanyalah Yesus Kristus Tuhan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kunjungilah para pendengar kami, nyatakanlah diri-Mu kepadanya, bahwa hanya Engkau-lah yang berkuasa mengampuni dosa di dunia ini. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.